A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan dan juga kenikmatan iman sehingga kita masih dapat memegang teguh agama Allah ini di jalannya hingga saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung dan sajikan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang islami. Baiklah teman-temanku yang berbahagia, pada saat kali ini untuk memenuhi tugas Islah 2, izinkan saya menyampaikan sedikit materi dakwah dengan tema ikhtilat. Jadi teman-teman, dalam Islam campur baur laki-laki dan wanita itu disebut ikhtilat. Saat ini ikhtilat merupakan perkara yang umum terjadi di sebagian besar tempat saat ini, baik itu di pasar, di kantor-kantor, bahkan di sekolah ataupun universitas seperti kita saat ini, serta lainnya yang bercampur baurkan mereka sehingga sebagian untuk berinteraksi dengan bagian lainnya. Ada beberapa keadaan yang membuat terjadinya kondisi ikhtilat ini. Pertama, ikhtilat yang terjadi antar mahram artinya sudah sah. Lalu yang kedua, ikhtilat yang berdosa. Dan yang ketiga itu ikhtilat di antara non-mahram. Jadi yang tidak ada hubungan darah, tapi bercampur baur antara pria dan wanita. Nah, ikhtilat ini sering terjadi kita lihat di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di jalan-jalan, di rumah sakit, bus, dan tempat umum lainnya. Ikhtilat yang terjadi antar mahram itu dibolehkan secara syar'i dan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang kebolehannya. Baiklah, ikhtilat itu sendiri bermakna bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, yang mana itu merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Dan tahu dari mana kita ini dilarang? Jadi segala hal yang mendekati ke arah zina itu dilarang dalam Islam, teman-teman. Yang mendekati saja dilarang, apalagi melaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu berikhtilat atau bercampur baur dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut. Umdatul Tafsir 2/428. Dari sisi bahayanya, tentunya ikhtilat ini sangat memiliki bahaya yang sangat besar, teman-teman, yaitu merusak hati kita, merusak hati seseorang sehingga terdorong untuk terus memikirkan tentang zina dan bahkan melakukannya. Padahal hati merupakan segumpal daging yang menjadi penentu untuk baik atau buruknya peringai seseorang. Bahaya ikhtilat ini dimulai dari pandangan mata, teman-teman. Jadi ketika kita lewat di jalan ataupun di mana, mata kita yang pertama kali menjadi penyebab ikhtilat ini. Nah, dari mata ini barulah dia bergerak masuk ke dalam hati. Padahal Allah memerintahkan agar kita menjaga pandangan mata. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan selain itu dalam hadis Rasulullah juga berkata, "Fali'ainani zinahuma an-nazar." Artinya apa? Maka bagi dua mata kita ini zinanya adalah dengan melihat. Hadis riwayat Muslim nomor 4082. Sehingga Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, dan ketika pandangan merupakan pendorong untuk merusak hati, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, pandangan merupakan anak panah yang beracun bagi hati.
Oleh karena itu, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjaga kemaluan, Allah Ta'ala pun memerintahkan untuk menjaga pandangan yang merupakan penyebab utama ataupun pendorongnya. Nah, sehingga teman-teman, banyak di antara para ulama ini yang mengharamkan laki-laki melihat kepada wajah perempuan yang bukan mahramnya dan bukan istrinya tanpa kebutuhan, seperti nazar untuk sudah menikah, pernikahan, pengobatan, persaksian, dan muamalah atau jual beli. Hal ini tertulis dalam kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti Matan Abu Suja, Matan Al-Ghayah wa Taqrib 73-74. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya pendapat yang kuat adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad bahwa mereka kepada wajah wanita yang bukan mahram tanpa kebutuhan tidak dibolehkan, walaupun tanpa syahwat. Akan tetapi pandangan tersebut dilarang adalah karena ditakutkan gairah yang ada di tubuh kita, yang ada di dalam diri kita bangkit karenanya. Dan karena inilah terlarangnya khalwat ataupun berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, karena ia sumber fitnah. Pada dasarnya segala sesuatu yang menjadi sebab menghujur fitnah merupakan hal terlarang, dan sesungguhnya sarana menuju kerusakan harus ditutup jika tidak bertentangan dengan nasihat yang diharapkan. Begitu juga halnya dengan kaum wanita. Jadi tidak hanya untuk kaum laki-laki saja menjaga pandangan, di kaum wanita juga ada peringatan dari Allah. Allah berfirman dalam potongan surah Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan, dan dengan ayat ini kebanyakan para ulama menyatakan bahwa pada dasarnya tidak boleh bagi wanita untuk melihat kepada lelaki yang bukan mahram, apakah dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Nah, teman-teman yang berbahagia, karena alasan inilah terlarangnya ikhtilat, yaitu bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Yang artinya dalam satu tempat itu di mana mereka itu tidak ada ikatan mahram sedikit pun, baik itu bukan suami istri ataupun abang adik, namun memang tidak ada ikatan mahram sehingga mereka bersatu dalam satu tempat itu. Nah, teman-teman, dari ayat tadi itu, ketika kita mendekati zina saja itu sudah dilarang, apalagi kita terjun ke dalamnya. Salah satu contohnya gini, ketika sekarang ini budaya pacaran itu kita rasa udah melokal gitu kan. Jadi ketika ada orang pacaran, ya itu sudah menjadi hal biasa. Inilah yang menjadi teman-teman merupakan percikan api gitu dari kemunduran Islam gitu. Kita bagaimana mengingat perjuangan Rasulullah dulu mengangkat derajat wanita, bagaimana mengangkat derajat wanita sehingga wanita ini merupakan yang harus diratukan gitu. Jadi bukan hanya wanita dan laki-laki, maksudnya sebagai sesama muslim kita harus saling menjaga, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Lalu karena alasan inilah bercampur baurnya laki-laki dalam satu tempat yang sama tanpa hijab atau penghalang di sekolah, kampus, masjid, majelis ilmu, rumah, dan sebagainya, karena hati manusia itu sangat lemah, teman-teman. Sedangkan hawa nafsunya selalu mengajak kepada keburukan. Dalam Quran surah Yusuf ayat 53, Allah mengatakan sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Bahaya terbesar yang ditimbulkan oleh ikhtilat adalah perzinaan, dan zina merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang dampaknya sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup seorang hamba di dunia, begitu juga merusak kehidupan akhiratnya. Sehingga segala bentuk aktivitas yang mengarahkan seseorang kepadanya harus ditutup secara rapat-rapatnya. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit kajian terkait apa itu ikhtilat dan apa saja dalilnya, dan juga apa saja sebab dan akibatnya. Akhir kata, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pembawaan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang benar datangnya hanya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.